Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, banyak sekali hal-hal yang kita jumpai di luar sana. Misalnya, orang itu kelihatan sehat, kelihatan fit, tapi ternyata diam-diam dia itu beresiko. Nah, siapa yang sudah merasa tidak sehat ya, atau belum tentu juga sehat ya. Jadi yang merasa sudah sehat belum tentu juga itu sehat. Karena banyak orang kelihatan fit, diam-diam ternyata beresiko. Ya, orang yang kelihatannya fit ternyata diam-diam beresiko. Ayo kita bahas faktanya. Banyak sekali kejadian orang meninggal di jalan, orang meninggal waktu berkerumunan. Nah ini faktanya, tekanan darah tinggi itu sering disebut yang namanya the silent killer. Artinya diam-diam dia itu bisa membunuh. Banyak yang tanpa gejala, banyak yang tanpa aba-aba, banyak yang tanpa keluhan-keluhan di awalnya. Ini paling bahaya. Nah, penderita ini biasanya sering nggak sadar, ya nggak nyadari ya. Kalau ada keluhan tuh nggak ada sadari, dianggap biasa. Terus kadang-kadang nggak pernah pusing, nggak pernah lemas, terus tiba-tiba bisa lemas dan bisa-bisa terjadi stroke di situ ya. Hati-hati, tiba-tiba terjadi stroke. Itu yang kita takutkan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya bahaya, tanda-tanda bahaya bahwa orang-orang kelihatan fit ternyata beresiko. Satu, tandanya biasanya tengkuk itu terasa berat. Hati-hati, kalau sudah tengkuk terasa berat, sudah diindikasikan dan bisa konsultasi dengan saya juga bisa atau dokter terdekat. Yang kedua, mudah capek. Padahal kerjanya biasa-biasa aja. Tapi kok mudah capek? Yang ketiga, sering kadang-kadang keluar mimisan atau keluar darah lewat hidung. Meskipun sedikit ya. Jadi itu dianggap biasa lah. Mungkin kecapean seperti itu. Terus yang keempat, kadang-kadang jantungnya itu berdebar. Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau sudah di antara empat tadi, itu adalah sinyal tubuh yang menandakan bahwa tubuh kita itu tidak baik-baik saja. Ya, tubuh kita tidak baik-baik saja. Padahal kelihatannya fit, kelihatannya sehat. Nah, ini yang paling bahaya. Terus solusinya gimana, Dok? Solusinya pasti kurangi pola makannya, makan-makan garam-garam berlebihan atau yang suka asin-asin. Yang kedua, rutin cek tekanan darah, ya. Nggak ada salahnya kan cek tekanan darah, mungkin di rumah punya cek darah atau ke temannya atau ke puskesmas setempat atau ke dokter yang terdekat. Yang ketiga, yang hati-hati, jalan kaki rutin 30 menit minimal ya. Itu olahraga, gerakan, gerak. Jadi gerakannya itu teratur sesuai umur dan terukur ya. Itu penting. Terus yang keempat, ingat tidur yang cukup. Jangan sok-sok begadang nih. Kadang-kadang saya mau begadang ada teman-teman nongkrong-nongkrong, apalagi pada waktu nongkrong, minuman yang diminum itu ada topping-toppingnya. Dan minuman yang diminum itu bukan minuman manusia. Ada creamernya, terus yang bukan makanan manusia, cemilannya, itu paling bahaya. Ingat, kita itu lebih baik mencegah daripada mengobatin. Karena mengobati itu berarti sudah sakit. Ingat, jangan tunggu kita tuh sakit, baru kita tuh peduli dengan pola makan dan gaya hidup kita. Karena sehat itu adalah investasi terpanjang buat diri kita. Dengan sehat, kita bisa melakukan apa aja. Dengan sehat, kita bisa aktivitas apa aja termasuk cara kerja kita. Dan ternyata sehat itu banyak dilupakan sama orang-orang. Karena sibuk kerja, sibuk memikirkan jabatan, atau sibuk yang lain. Sehingga sehat dilupakan. Ada hadis, yaitu nikmatani makfun fihi makasiron minan nas as-sohatu wal farogu. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu. Yaitu yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Maka dari itu, gunakan sehatmu sebelum muncul atau datang sakitnya.
Gunakan waktu luangmu sebelum tidak muncul waktu luangmu, kita sudah diambil oleh Allah. Jadi supaya kita ketaatan kita, ibadah kita selalu tertuju pada Allah dan semakin dekat kalau kondisinya kita tetap sehat. Ingat, sehat butuh ilmu. Jika ini bermanfaat, bisa sharing atau di-share atau dikirimkan manapun, ya. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah saya bisa membantu konsultasi Bapak Ibu sekalian dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.